Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Kalau body shaming sendiri ya, kalau menurut aku itu adalah sebuah tindakan gimana kita mengkritisi atau ngomentarin, kalau ini ngomongnya body berarti badan. Itu bisa skin, bisa fat shaming, bisa skinny shaming gitu. Itu nggak cuma ke orang lain sebenarnya, cuma bisa ke diri kita sendiri juga. Halo semuanya, balik lagi di Zep Podcast. Aku Lulu dan hari ini aku tidak bersama Rian, tapi aku bersama 3 perempuan-perempuan cantik asli Indonesia. Hari ini aku bersama Dokter Wulan. Hai Dok. Hai Lulu. Dan juga ada 2 Niki nih. Yang satu ada Niki Music. Hai Dan ada Kak Niki juga. Hai Kak Niki. Jadi dua-duanya bernama Niki, tapi kita akan share bersama mereka berdua, bersama Dokter Wulan juga. Nah, hari ini kita akan ngomongin yang perempuan banget nih. Kita kan bareng-bareng ya. Ini semua perempuan gitu. Betul, perempuan. Kita ngomongin tentang masalah yang kayaknya sering dihadapi sama semua perempuan yang pernah berada di dunia kali ya. Kayaknya ini kayak nggak dilihat umur, nggak dilihat dari abad berapa, pasti sebenarnya pernah gitu kan. Ini nih berdasarkan dari Zep Beauty Index yang 2020. Ada yang ngomongin tentang body shaming. Apa tuh hasilnya lo body shaming? Berarti yang paling baru dia datanya ya? Iya, ini 2020 paling ya? baru. Ini paling baru, Dok. Nih, body shaming nih aku bacain ya. Penampilan memang merupakan hal yang cukup sensitif bagi sebagian besar wanita. Bener nggak nih? Benar. Benar banget. Tidak heran bila hampir tak ada satupun wanita yang ingin mengalami kritikan terhadap penampilan mereka. Ini benar juga Benar, ya. benar. Ini benar. Namun, ekspektasi sosial terkait kecantikan wanita yang cenderung berlebihan terkadang membuat body shaming sulit untuk dihindari. Ini balik lagi, bener banget ini. Benar. Nah, faktanya nih, ternyata lebih dari separuh wanita Indonesia mengaku pernah menjadi korban body shaming selama hidupnya. Wow. Ini bener-bener insight yang mengagetkan sih ya. Sebenarnya nggak mengagetkan banget, tapi ternyata wah, Ternyata setengahnya sebanyak gitu. itu. Bahkan 62,2 maksudnya lebih dari Iya. setengah. Iya, Secara lebih dari populasi cewek lebih banyak loh di Indonesia. True. dong. Iya. Benar. Terus nih ya, ternyata dibandingkan per generasinya kan ada Gen Y, Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, ternyata tuh kalau yang di Gen Y mereka ada 36,3% yang pernah mengalami body shaming. Nah, kalau Gen Y nih, Gen Y berarti millennials ya. Iya, Millennials itu ada 62,2. 62. Ada 62,2% yang pernah mengalami body shaming. Gen Z nih yang paling banyak nih di antara 3 generasi ini ada 67,8%. Berarti trennya naik ya. Trennya naik. Nah, kalau nih aku Gen Z ya, Niki juga Gen Z. Kak Niki Gen Y, Dokter Wulan juga Gen Y. Berarti kita Kayaknya aku Gen Z deh. Sini welcome to the club. berarti kita dapat ini nih, dapat opini-opini dari 2 generasi gitu kan. Nih, nah kita langsung ngomongin dulu deh tentang overall tentang body shamingnya ini. Kalau dari Dokter Wulan gimana sih Dok si body shaming ini? Sebenarnya kalau body shaming sendiri ya, kalau menurut aku itu adalah sebuah tindakan gimana kita mengkritisi atau ngomentarin, kalau ini ngomongnya body berarti badan. Itu bisa skin, bisa fat shaming, bisa skinny shaming gitu. Itu nggak cuma ke orang lain sebenarnya, cuma bisa ke diri kita sendiri juga. Bisa di depan ataupun behind their back gitu. Nah, sayangnya nih ya, body shaming ini tuh suka secara nggak sadar kita lakuin ke diri kita sendiri. Ya, true. Misalnya kayak, why do I have to be so dark? I wish I was taller. I wish I was skinnier, kayak gitu. Kan itu sebenarnya kayak, sebenarnya diri kita aja tuh udah sering body shaming ke diri kita sendiri gitu. Nah, biasanya sih hal-hal kayak gitu tuh yang bikin nanti kita tuh juga bisa ngelakuin itu ke orang lain. Kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku body shaming. Menurut Kaniki? Body shaming, aku setuju sih sama tadi penjelasan dari Dokter Wulan. Tapi
nggak ada tapinya, but kalau dari persepsi aku, karena aku adalah seorang disabilitas, jadi aku pengguna prosthetic leg dari umur 1 tahun, jadi body shaming itu lebih ke arah bagaimana kita melihat diri kita sih. Jadi kalau misalnya kita melihat diri kita yang kayak tadi menurut dokter adalah kita body shaming to ourselves, orang juga akan melihat itu jadi, oh ya udah lu aja nggak bangga sama diri lo, gimana orang lain bisa appreciate to your body gitu. Jadi aku sih lebih mengarahnya pada gimana kita melihat diri kita sendiri secara positif daripada orang lain juga melihat supaya orang lain juga melihat diri kita supaya positif. Gimana Ibu anak Gen Z tuh ini? Kita dengar dari anak Gen Z. Korbannya paling banyak ya. Well said sih kalau dari Dokter Wulan sama Kakak Niki juga ya, definitionnya ya kayak it's true gitu. Body shaming ya memang definitionnya ya emang seperti itu, nggak harus dari luar, kadang kita juga insecure and stuff gitu. Dan menurut aku sih kadang body shaming ini kenapa trennya juga naik, kenapa meningkat, kenapa makin banyak, itu juga karena sebenarnya ya tadi adanya beauty standard gitu, yang ekspektasi yang udah tertanam dari dulu banget. Nah, jadi sejak kita lahir kita taunya di mindset kita tuh kayak cantik tuh ya harus putih, harus tinggi, harus langsing, padahal enggak juga. rambut lurus gitu. Jadi when someone looks-nya itu enggak kayak gitu, ya dinilai itu kurang menarik, kurang cantik. Iya benar. Mungkin aku boleh sharing kali ya. Jadi dulu tuh waktu kecil, aku kan memang udah disabilitas dari umur 1 tahun ya. Dan aku tuh paling nggak suka main boneka Barbie. Ini for information Jika kenapa? Karena boneka Barbie itu kan kayak mengindikasikan beauty standard dari semua orang gitu kan. Jadi kayak gue nggak pingin banget tuh main boneka Barbie kayak Picture perfect banget ya. Iya, soalnya. picture perfect banget. Cara aku kan pakai kaki palsu gitu kan. Terus nggak ada boneka Barbie yang pakai kaki palsu gitu. Terus I wish I could have that body gitu kan, kayak rambutnya panjang, hidungnya mancung kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku setuju kayak kata Dokter Wulan, apa ya, stigma body standardnya orang-orang tuh kayak udah a million years ago gitu loh. Udah kayak gitu. Yang berakibat jadinya kayak kita membandingkan diri kita, akhirnya terciptalah body shaming gitu. Karena kalau kayak di media-media juga kan gitu ya, berarti maksudnya kalau dari boneka Barbie aja berarti memang dari kecil banget kan kita udah dibentuk di mindsetnya itu udah cantik seperti itu. Iya benar. Karena aku juga back then kayak if I could tell kayak a little bit kayak apalagi entertain and music industries kayak about the beauty, kayak there's no kayak we have no excuse of being ugly gitu ya nggak sih? Karena kita keluar aja kadang nih aku nggak makeup apa jelek banget gitu. Itu kan udah yang kayak it's already a body shame gitu. Terus kayak pernah ada nih satu yang bikin aku sakit hati banget ya Dok kalau gitu. Iya kayak one day aku kan lagi ini jadi kayak kalau dulu kan karena belum ada, maksudnya indie label tuh masih susah banget di reach gitu ya. Karena kayak you need to have your own money to make your independent label. Kalau sekarang kan distribute via Spotify apa udah bisa gitu kan. Kalau dulu tuh setiap aku ketemu producers and stuff gitu, dia selalu yang kayak misalkan ada nih beberapa kandidat cewek gitu. Badan aku kan emang agak lebih besar daripada orang-orang biasa gitu. Sebenarnya enggak juga sih, cuma it's peer gitu. It's peer gitu. Terus yang kayak iya kenapa gitu. Padahal maksudnya kalau based on the skill mungkin enggak jauh beda gitu. Atau mungkin ya selera orang lah, relatif kan bagus atau enggak itu relatif. Cuma dia bilang kenapa nggak pakai Niki? Iya. Pernah ada satu ini, iya soalnya kita nggak pakai kamu gendut gitu deh gitu. Oh my god. And it hurts kayak maksudnya kayak I know that I'm fat, tapi kayak fat is not an excuse for me. Apa ya, fat itu bukan excuse aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. I still can do everything. Bukan gitu. boundaries ya. Yeah, true. Fat is not a boundaries gitu. Kayak just because I'm fat kayak doesn't mean kayak I can't sing and blah blah blah. Tahun lalu lagi lebaran biasa kan pulang kampung ke rumah, silaturahmi sama keluarga, sama tante, sama bude gitu kan. Terus bawa pacar aku, dikenalin ke keluarga ceritanya. Oh pacarnya, oh ya kerja di mana? Oh kerja di Grab tante. Oh tukang ojek. Gitu. Jadi maksudnya kayak ya ternyata ada work shaming juga ya, selain body shaming, selain fat shaming, ada work shaming juga loh. Maksudnya ya emang pacar aku sih bukan tukang ojek gitu, tapi
what's wrong with tukang ojek kan, Aha, gitu loh. true, Jadi true. maksudnya tuh ya gitu juga. Jadi kadang tante-tante kita, bude-bude kita itu juga punya standarnya masing-masing gitu. Jadi mungkin menurut dia anak yang sukses itu PNS mungkin gitu kan. Iya ya, kalau itu relatable sih. I couldn't Jadi- agree more. Jadi sebenarnya bentuk shaming, bentuk mempermalukan itu banyak banget. Udah sih. banyak banget ya. Apalagi dengan berkembangnya culture kita kan yang True, true. semakin ini juga kan. Extreme. Heeh. Kayak yang Eastern and Western kan semua sekarang udah berdampingan ya. Betul. Tergantung kita mau milih yang mana. Arah mana. Bener. Ya makanya tuh body shaming, semuanya yang serba shaming itu lagi hits banget sebenarnya dan kadang-kadang tuh Which is dijadiin sebenarnya jelek ya. tapi kadang dijadiin kayak rahasia publik gitu loh, Oke. kayak sebenarnya it's not a good thing to do, tapi orang-orang tuh People yang keep kayak, doing it. Iya. bahkan aku pernah yang kayak cuma lagi kayak abis pulang ibadah gitu, terus dideketin sama omaku, terus kayak dia ngomongnya sebenarnya dia nggak ngomong yang kayak kayaknya kamu lebih cantik kalau kamu workout, enggak, dia ngomong kayak gitu, dia cuma ngomong kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Wow, aku tuh kayak apa ya om, terus saya kayak oh oke, kayak padahal sebenarnya nggak secara langsung ngomong kayak gitu, cuma ya kayak aku tahu aku kekurangannya di mana gitu kan, dengan kata-kata kayak gitu aja tuh kadang-kadang tuh udah kayak langsung kepikiran Iya. gitu. Bener. Tapi kayak Niki sih seneng banget ya, sekarang udah banyak forum buat cewek curhat gitu ya. Kayak we're not alone anymore gitu. Cause back then when I was in a junior high, itu nggak enak banget kalau lu Beda kayak banget sama sekarang. wah nggak enak banget karena aku dulu salah satu emang korban shaming. Korban Continuity korban bully gitu, dan emang bulinya most of the thing ya skin shaming, body shaming, karena emang ya aku bilang my body is pure gitu, tapi kayak I sometimes think gitu what is the matter between that gitu. Aku nggak tahu, kalau dulu my skin was kind of dark gitu, soalnya kayak emang aku suka aja, kayak I honestly kayak emang lebih suka tan daripada pale dari dulu. Jadi kayak cuma yang aku tahu kan dulu main basket hitam-hitaman gitu kan, kayak that is the way to get tan gitu. Terus kayak ya pas aku udah sadar gitu, oh ya maksudnya kayak nggak masalah sih tan, tapi kayak you have to keep yourself clean gitu. Aku tiba-tiba kayak maksudnya my original skin ya spread gitu, karena aku udah berhenti panas-panasan apa. Aku tiba-tiba sama teman-teman SMA aku inget banget aku dikatain mayat. Iya. Mayat. Itu membingungkan ya. Iya, Udah dan pernah setiap aku jalan, "Ih, itu mayat lewat." Oh my god. Aku tau nih teman-teman SMA aku, kalian mungkin inget kalian ngelakuin ini. Tapi aku dikatain teman-teman SMA Niki. Beneran. Enggak apa-apa. Kayak I already deal with my past juga, sebenarnya udah nggak apa-apa. Cuma kayak dulu back then sakit banget. Terus kayak I have a kind of big ini kan shape of body gitu di paha ke bawah gitu kan. Terus kayak a bunch of guys yang kayak mereka tuh bener-bener kayak slut shamingnya parah banget kalau lu sampai kayak boleh nggak sih ngomongin ini? Apa? Iya, kayak maksudnya yang kayak tiba-tiba dulu kan zamannya masih yang kayak awal-awal BBM udah bisa di Apple gitu, tiba-tiba random BBM pin nge-add ini, tapi beneran loh, ini true story gitu. Cuma yang nggak pernah aku omongin sampai papa aku baru speak up ke papaku juga kayak tahun lalu, dan papa bilang kenapa kamu nggak ngomong dari dulu. Gitu, tapi ini beneran, dan aku baru berani speak up sekarang. Tiba-tiba banyak dulu teman-teman aku yang kayak tiba-tiba nge-add BBM gitu, terus kayak out of nowhere kayak ya kan namanya kita cewek gitu ya, pengen juga dong teman-teman aku tuh disukain sama banyak-banyak orang apa gitu, sedangkan kayak aku nothing but body shaming, but muka mayat gitu kan. Terus kayak iya, terus kayak tiba-tiba kayak could you please send nudes, terus kayak and I was just like dan tapi aku back then aku nggak bisa, kalau sekarang aku bisa marah, aku bisa mukul orang itu. Kalau zaman dulu aku takut dimusuhin, jadi all I can do is just kayak delete their contact. And then abis itu mereka bisa nge-add aku kapan aja lagi, and it hurts gitu kayak. Kalau dulu cuma ignore it. Iya, I Nggak could bisa just ngapa-ngapain. bener. Terus kayak one day aku pernah lagi jajan di kantin,
out of nowhere ya karena my body is kind of big ya kan lebih bigger daripada teman-teman aku yang lain. How do I say kayak He grabbed your he grabbed my butt and I was more likely to spank sih. Terus ya aku langsung spank ya, langsung Spank loh. iya maksudnya iya more likely to kayak Itu aku lagi jajan harassment ya sebenarnya. iya aku lagi jajan tapi kayak back then aku nggak bisa speak up makanya kayak sekarang Dan lo takut gak sih pasti dulu Niki ngerasanya? takut banget Malah karena kayak abis kejadian pasti kayak langsung takut gitu nggak sih? gemetar Iya, gemeter iya kan? terus aku itu teman-teman SMA Nggak siapa tuh. buat teman-teman SMA-nya Niki gitu kan. Kalian jahat gitu. Tapi berarti emang ternyata tuh maksudnya body shaming itu bisa kemana-mana gitu kemana-mana kan. it's Bisa- just because I have a bigger body than the others sebenarnya itu That's the Mungkin kalau sekarang tuh kan pengaruh sosial media tuh luar biasa ya. Jadi sometimes orang-orang tuh menganggap sosial media itu adalah dunianya mereka. Dan apa ya kacamatanya mereka untuk memandang atau mengetahui dunia. Jadi kayak dari sosial media menurut aku persepsi dan stigmanya itu masih terus terjaga. Tapi mungkin bedanya adalah sekarang sosial media juga membawa pengaruh positif juga. Tadi yang disebutin Niki, ada forum-forum, ada di mana komunitas yang kita bisa saling sharing juga gitu kan. Jadi ya we are not alone anymore gitu. Now, Girl yeah. power. girl power tapi kayak girl support girls karena apalagi after apa ya Gen Z apa gitu kan sekarang Gen Z udah banyak loh yang berani vokal maksudnya they have a dark skin rambutnya nggak lurus gitu kan apa mereka udah bisa berani nunjukin dan kayak beautiful in their own way benar-benar gitu. dan sekarang udah banyak juga role model yang kayak misalkan kayak Georgia Smith gitu kan menurut aku Atau Willow yang punya atau skin condition. iya Willow terus kayak they are maksudnya mereka so far from the beauty standards tapi I could see them kayak as a beautiful person Yes. karena ya emang kayak beauty ya dari diri sendiri Dan ya, mereka juga soalnya. jadi role model ya untuk anak-anak kecil, untuk Iya, benar. yang sesama yang ini juga, kayak Kaniki juga. Iya, kan. Kaniki Maksudnya juga kayak untuk teman-teman inspiring yang, people. untuk teman-teman yang disable gitu. Maksudnya kalau misalnya tuh mau lu pernah body shaming atau lu pernah dibully orang itu tuh sebenarnya pasti selalu ada solusinya gitu kan. Makanya saran aku kalian semua nih ya yang ngedengerin podcast kita dan ngerasa di body shaming, it's okay to be vocal gitu. Jangan ini deh, Jangan iya nggak diem sih aja. Dok? Iya. Jangan diem aja. Memang buat deal with this issue tuh sebenarnya emang quite challenging ya. True. Apalagi semenjak terlahir kata-kata baper. Ya nggak sih? Overuse banget tuh kata-kata baper. Siapa sih yang bikin baper? Cool story bro. Oh my God, maksudnya tuh jadi kayak misalnya kita mau speak up, kita mau mencoba buat speak up, lo baper banget gitu. Jadi sebenarnya kata-kata baper nih enggak banget sih menurut gue. Ya nggak sih? Iya. Itu overuse dan maksudnya nggak tepat gitu. Iya, nggak tepat. Di saat kita mau speak up, di saat kita mau apa namanya tuh ya mau ngomong tentang lo tuh salah, nggak boleh kayak gini, itu tuh tidak benar kayak gitu. Tapi akan kalah dengan ya lo gitu aja baper. Iya benar. Semenjak tahun berapa ya itu bapernya? Berapa sih? Baper tuh tahun Gen Z. Ya udah maaf. Ya udah maaf. Ini udah kerjaan kan? Kayak aku SMP baper tuh ada. Iya. Di SMP kita berapa ya? Dulu kayaknya masih bete, masih kata-kata bete. Itu Kayak Ya ampun, beda kelihatan ya. Sekarang baper, tapi baper tuh memang paling ini sih. Overuse. Kadang-kadang juga menohok juga kan ke kitanya. Iya. Kan gue mau ngomong yang Iya, apa gue benar. rasain. Itu terus kayak question ourselves gitu. Kayak Apa gue salah? Emang gue salah ya? Ya gitu. Apa gue lebay ya? Kayak gue lebay. tapi sebenarnya kalau menurut aku bahkan sekarang tuh kalau misalnya bisa dibilang untuk speak up gitu kan kalau misalnya mungkin kita verbal ke sesama teman gitu misalnya lagi ngobrol gitu memang menohok banget kan kalau baper itu tapi sekarang karena ada kayak blogspot bahkan kayak YouTube kita bisa buat video 15 menit 10 menit bahkan yang kayak video-video kayak cuma 15 detik atau 30 detik di Instagram aja tuh kalau misalnya kayak beberapa teman-teman aku ada yang content creator juga mereka bisa membuat sesuatu yang pendek tapi pesannya itu nyampe gitu loh dan itu kayak bener-bener yang kayak girls support girls gitu dan Girls, women empower women. iya ya, women maksudnya. empower women gitu kan dan memang yang bener-bener kayak ngasih tahu kalau misalnya tuh ya sebenarnya kayak gini kayak ya tapi
Tapi ya orang-orang tetap bisa dengar gitu, walaupun mungkin di komen-komennya juga banyak aja yang ngomong-ngomong Iya. baper apa-apa Padahal gitu kan. Beyonce aja udah bilang loh, who run the world? Girls. Jadi maksudnya ya itu sih, makanya kenapa yang kayak kau bilang tadi sangat disayangin, kenapa cewek justru yang kadang tuh jahat banget sama cewek. Iya. Padahal ya nggak boleh gitu kan, harus Yeah, girl true. support girl. Girl support girls. Padahal kan kita ngambil pasar mereka ya kan. Oh, udah ada masing-masing. Kita masing-masing Jahat gitu ya. Jadi Tapi emang iya sih, karena dulu Niki waktu SMA itu temen Niki tuh cowok semua, terus kayak all the girls spreading a bad news about me. Iya. Sebenarnya mereka iri sih ya. Iya, Bener. Enggak tahu deh, cuma ya. Babe, I'm better than you now. Iya, mantap. Tapi mungkin aku tuh dulu dari SMP sampai SMA itu, jadi kalau misalnya aku inget kayak SD tuh aku dibully tuh sama cowok, sama kaum Adam gitu kan, kaum Adam. Jadi tuh aku SMP sampai SMA itu aku sekolahnya tuh di Homogen. Ya, tapi malah justru aku mendapatkan bahwa ketika girls support another girls itu tuh bisa beneran kayak menaikkan kepercayaan diri kita tuh jauh-jauh. Jadi kalau misalnya aku bisa katakan kayak Niki kok bisa sepede ini sekarang gitu kan. I can say bahwa gue dari SMP dari SMA tuh beneran gue menemukan support system girls support girls yang luar biasa. Jadi kayak mereka memandang gue bukan cuma tadi body shaming tapi kayak you are beautiful no matter gitu. Yes gitu. Jadi kayak kenapa kalian harus menjatuhkan apa ya perempuan yang lain gitu, kenapa nggak saling support? It's questions. Itu yang pengen aku bilang sih kalau lu ke orang-orang nih ya yang mungkin kayak bukan di comfort zone-nya mereka. Kalau ada orang yang nge-insult either yaudah issues yang sekarang body shaming, don't stop because just because people body shame you or fat shaming you or anything, kayak just don't stop doing what you want gitu, just chase what you want gitu, malah kayak buktiin ke mereka kalau kalian bisa gitu, jangan malah ngedown. Saran aku tuh itu sih, jangan sampai ngedown, jangan sampai apa, pokoknya just because you're fat, just because you're skinny, or just because you have a dark skin kayak doesn't mean kayak lo semua nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak it's not an excuse, karena kayak we are perfect in our own way. Dan yang tahu value kita tuh, ingat ya, yang tahu value kita tuh diri kita sendiri. Jadi don't stop. Enggak, tapi aku bener. Iya. Aku suka marah sama orang yang down kalau dibully, cause I was that down kid. Dan dunia juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa berlaku apa-apa buat kita ya kita sendiri. Gitu. Step up for yourself gitu iya. ya. Dan Jadi Niki jangan banget down. bisa deal with her past. Iya. Gitu. Dan nggak semua orang kan bisa. Jadi memang semua itu harus kita mulai dari diri sendiri. Iya, true. Jadi ya start love yourself first gitu. Terus apa namanya, mulai nggak body shame diri sendiri dulu gitu. Terus baru deh kita bisa berhenti buat nge-body shame orang. Nah sebenarnya kalau kayak semua orang bisa ngelakuin itu, ya sebenarnya budaya ini bisa hilang. Walaupun nggak dalam waktu Sulit, dekat, iya. nggak in the near future. Tapi bisa kok. Tapi ya, bisa dimulai dari diri sendiri. Dari sendiri. dan orang-orang kayak Niki 1 dan Niki 2 ini ya Ini udah Niki 2 ini udah menjadi ya, contoh-contoh panutan gitu. Jadi ya mereka tetap harus speak up, Benar, tetap benar, harus nimbulin awareness tentang ini gitu. Jadi ya supaya gen-gen berikutnya ini habis Gen Z apa sih? Balik lagi atau alpha gitu. balik lagi. Itu bisa ya waktu mereka lahir ya sebenarnya kayak budaya ini udah nggak ada. Yeah. We probably going to deal with a different issues, tapi kayak at least this one ya udah. Apalagi kan Barbie sekarang udah ada yang curve, ada yang Ya, gitu. aku seneng banget. mainan-mainan anak-anak gitu kan udah mulai semakin diverse lah. Mungkin memang bisa dimulai dari yang gitu. Tapi ternyata body shaming itu kalau dari pengalaman aku ya, itu tuh nggak hanya di kayak misalnya kan kalau ini nih kayak apa namanya, tubuhnya rada besar gitu, atau ini bener yang di sini juga tuh yang kayak tubuhnya terlalu kurus. Bahkan beberapa teman aku yang mereka sebenarnya udah jadi role model, misalnya kayak influencer atau misalnya mereka model gitu, bahkan mereka juga kadang-kadang Kena. body shaming sama diri mereka sendiri gitu. Itu yang kayak Bener. wow, ternyata ya kita mesti memang harus saling support dan memang harus mensyukuri apa yang kita punya gitu. Karena sebenarnya
walaupun kita merasa oh dia udah perfect gitu, tapi ternyata dia sendiri juga mungkin nggak punya mindset itu gitu kan. Jadinya berarti emang orang itu belum love their self. Iya benar. Satu hal yang kadang juga aku suka sedih sih. Jadi kayak aku ngelihat aku nggak menyalahkan siapapun, tapi kayak aku random gitu, kayak lagi nonton siaran TV. Itu tuh siaran-siaran TV juga terkadang tuh sekarang kayak your body shaming orang lain tuh kayak itu dianggap lucu gitu. It's not funny. Jadi kayak yang agak Jadi bercandaan. iya, jadi bercandaan gitu. Jadinya kayak persepsi yang nonton juga kan akan ternyata body shaming itu juga lucu-lucuan aja. It's not dan normal gitu iya, dan kan. normal. Jadi kayak aku merasa bahwa sosial media, TV itu juga harus mendukung gimana penciptaan budaya bagi masyarakat Indonesia sih. Jadi kayak kalau misalnya dari TV dan sosial media juga menganggap kayak oh yaudah body shaming is just for fun gitu, itu it's not. Kayak Ya rantainya nggak bakal putus. Yes, benar agree dong. Gitu. ya benar. Iya, kalau tadi ya dari Kak Niki juga udah dijelasin sebenarnya. Kalau menurut aku tuh kayak sebenarnya kayak nggak masalah ya. Kayak if you wanna get better for yourself itu nggak masalah banget kayak oh iya gue pengen lebih kurus nih, kayaknya gue lebih pede deh, itu nggak masalah gitu. Tapi bukan motivasinya sih kalau menurut aku bukan karena omongan orang lain, tapi kayak you wanna get better, it's because you wanna I wanna work out because I wanna get better, bukan I wanna work out because I wanna be skinny gitu. Karena apa ya, instead of maksudnya daripada kita ngeluhin diri kita sendiri, maksudnya kayak oh iya gue masih agak gendut nih, aduh kulit gue hitam nih, daripada kita ngeluh kayak gitu, why don't you love yourself now gitu, daripada harus nunggu-nunggu gitu. Kayak you know what I'm saying, kayak kenapa why kayak cintain aja diri kalian sekarang gitu. Kenapa iya kayak just love yourself now gitu, why wait for you to be skinny, kayak if you can love yourself now gitu. Iya kan, jadi kayak I wanna work. Kenapa harus nunggu orang yang suka sama kita? Iya, first of all itu, terus kayak self love is necessary, yang kayak And important thing sih. Iya, self love is necessary. That's why kayak jangan tunggu kurus atau jangan tunggu cantik buat kalian sayang sama diri kalian sendiri gitu. Kayak just love yourself now, kayak and those beauty kayak bakalan keluar sendiri auranya. Inner beauty. Iya, true. Berarti itu kalau solusinya dari Niki ya, atau ada ini lagi nggak cerita-cerita lain nggak Nik? Misalnya kamu how to deal with, misalnya kan ada teman-teman yang cowok-cowok gitu atau yang cewek-cewek gitu yang sering gosipin kamu gimana sih cara menanganinya? Kalau dulu sih aku nanganinnya ya yang tadi aku bilang ya, cuma diem terus nangis, mau cerita ke orang tua juga nggak bisa. Tapi kalau sekarang more likely to kayak just do what you want. Just do what Apalagi you want. kalau misalnya kayak posisi kita powerless sih lo. Soalnya biasanya tuh orang yang berani ngebully, berani nge-body shame orang apalagi di depan umum gitu, itu pasti kan dia punya power. Iya itu, terus maksudnya kalau dulu mungkin aku lebih diam, kalau sekarang sih just ignore them. Karena kayak just remember kayak there are bunch of people that loves you. Jangan pikirin yang gak suka sama kita. Yang ngelihat value kita banyak, yang bisa sayang sama diri kita apa adanya banyak, ya kan? Why would we think about people yang body shame kita, yang nggak bisa ngehargain diri kita gitu. Kayak surround yourself with the good vibes. Kalau aku pribadi untungnya ya Tuhan sih maha baik gitu. Sekarang kayak I am surrounded with the super beautiful vibes gitu. Jadi aku bener-bener kayak iya fokus aku ya ke mereka. Karena kenapa aku harus mikirin orang-orang yang gak suka sama aku kalau faktanya yang sayang sama aku banyak gitu ya. Kayak Zap juga salah satunya gitu kan. Terus my music circle gitu, kayak they love me in my own way gitu. Dan satu lagi ya introspeksi kan emang harus ya, intinya berbuat baik aja, kayak as long as kayak you're doing good and then orang-orang yang baik ya, bukan yang gak baik gitu, bisa menghargai itu dan mereka gak ada lihat apa yang salah sama diri kita, ya just keep doing you pokoknya. Itu sih saran aku. Hukum malam juga sih, what goes around comes back around. Iya, true. benar, Intinya itu sih, jangan dipeduliin aja deh omongan orang. And don't forget to speak up. Kayak if you want to speak anytime. Speak anytime. Sekarang udah ada social media, udah bisa nge-share ke WhatsApp grup keluarga juga. Kalau kayak mama, papa aku benci di body shaming gitu, udah bisa gitu. Jadi kayak
WhatsApp keluarga ya, Bo? Iya bener. Kalau kalian mau speak up aja. Kayak if don't kayak ya just be kind gitu. Spread the love, bro. Oke. Berarti itu dari Niki ya. Dari Iya. Kak Niki. Dari Kak-nya beda Dari satu Kak. dekade. Ketawa nih. Satu generasi. Kalau aku sih kalau mungkin kata-kataku sih lebih ke arah gimana kita berdamai dengan diri kita sendiri sih. Jadi love ourselves. Kalau mungkin dulu resep aku yang sampai sekarang masih aku lakukan adalah aku punya kaca gede banget di rumah dan kacanya banyak. Jadi rata-rata di rumahku tuh penuh dengan banyak kaca. Yes. Karena kenapa? Karena kalau misalnya aku bisa ingat adalah mungkin dari gue lahir gue udah dibully gitu kan. Dari gue TK gue juga udah dibully karena aku disabilitas. Nah, gimana caranya aku mengatasi hal itu adalah aku ngelihat kaca dan I always say the positive things to myself gitu. Jadi kayak gimana salah satu proses gimana kita berdamai dengan diri kita sendiri adalah kita mengata-ngatai diri kita itu dengan dengan kata-kata yang positif gitu. Dan ketika kita keluar rumah kayak kita udah punya satu tameng which is Vibe-nya udah kita positif dulu Iya, gitu di diri kita. Dan benar kata Niki tadi adalah find the right support system gitu. Jadi gak usah takut kalau misalnya kamu dibully orang dan kamu gak bisa speak up, ya udah tinggalin aja. There's a bunch of people yang bisa ngasih positive vibes buat lo. Dan ya find the right support system. Karena kalau menurut aku ibaratnya kayak gini, kalau kamu mau pinter diving, ya bertemanlah dengan para diver gitu. Kalau kamu mau pinter sing atau kalau mau pinter nyanyi, ya bertemanlah dengan para singer. Jadi kalau misalnya kita pingin mencintai diri kita sendiri, dan ya bertemanlah dengan orang-orang yang memang punya self love yang cukup tinggi gitu sih. Biar kebawa ya. Yes, biar kebawa dan speak up gitu. Jadi kayak untuk teman-teman disabilitasku yang mungkin mendengarkan Spotify ini dan mengikuti Zap ya kan. Jadi you are beautiful no matter who you are. Gitu. Tapi bener sih yang setuju. Bener-bener yang kayak circle-nya itu mesti kayak surround yourself with positive vibes itu. Bener. Bahkan aku tuh sempet kayak aku tuh kalau di Instagram nih, aku tuh suka nge-share yang kayak quotes yang kayak you're beautiful, yang dari Pinterest kan biasanya kan banyak kan banyak. Dari Pinterest ya. Even yang kayak cuma yang kayak you go girl gitu-gitu doang. Dan waktu itu suatu saat tuh aku bener-bener yang kayak feel down banget, dan aku kayak share gitu kalau misalnya aku tuh pernah di fat shaming gitu-gitu. Terus teman-teman aku banyak yang nge-DM kayak, "Kak, gue kaget deh. Ternyata lu ini juga ya, ternyata lu merasa down juga ya." Maksudnya bahkan mereka yang kayak padahal gue look up to you loh. Maksudnya gue kira lu percaya diri banget gitu, lu bisa pakai baju apa aja walaupun kadang-kadang orang mungkin yang di luar comfort zone-nya orang-orang yang mungkin badannya sedikit berisi gitu-gitu kan. Terus aku yang kayak wow, ternyata maksudnya walaupun gue cuma share-share kayak gitu dan keberadaan gue di tengah-tengah lingkungan cuma kayak gitu aja, tapi ternyata teman-teman tuh merhatiin gitu, dan itu jadi support walaupun nggak secara langsung kayak I support you semangat gitu. ya, kayak gitu ya. Tapi kayak mereka tuh merasa yang kayak wah, kepercayaan diri gue jadi ini nih, soalnya si kakak itu kayak gini, atau si ade itu kayak gitu, jadi gue harus percaya diri juga gitu kan. Maksudnya itu berarti lu inspiring juga ya. Iya benar. Iya, that's why aku bilang don't afraid to speak, karena ya ngomong aja ya kan. Kayak who knows, tiba-tiba omongan kita itu nge-impact ke orang in a good way. Ya kan, kayak kalau lu kayak emang harus benar-benar jadi generasi yang impactful sih kita sekarang, karena kalau misalnya kayak gitu kan mulai dari diri sendiri. Kadang-kadang kita juga nggak tahu, kayak orang bisa bilang kayak gampang lu ngomong dari diri sendiri, tapi kan mungkin mereka belum menemukan role modelnya mereka, atau mungkin mereka sudah menemukan role modelnya tapi ternyata di sisi lain role modelnya kayak gini nih, kayaknya nggak sama gue ya, kayaknya gue nggak bisa deh mencapai titik itu gitu kan. Jadinya tuh memang kita mesti sama-sama lah saling gitu kan, memang circle-nya tuh berputar gitu. Ya nggak, bener banget. Nah, kalau dari Dokter Wulan nih, Dok, atau dari sisi dokternya nggak sih? Kalau sebenarnya sih kalau misalnya dari sisi medisnya itu aku sih lebih mau ngomongin efeknya sih ya. Efek dari body shaming ini ternyata impactnya tuh gede banget ke kesehatan mental
si korban gitu. Dan kebetulan kan kita di sini sebenarnya korban body shaming semua ya. Dan thank God misalnya di antara kita tuh nggak nyampe parah gitu. Karena ya oke banget Niki bisa cope with the stress dengan baik gitu. Niki juga dengan caranya, Lulu apalagi ternyata bisa nge-inspire people gitu. Nah jadi sebenarnya dengan tindakan kayak body shaming dan bullying itu tuh bisa impact ke seseorang itu gede banget. Nah jadi ada kondisi yang namanya body dysmorphic disorder. Pernah dengar nggak BDD? Body dysmorphic disorder. Belum pernah ya? Nah jadi BDD ini itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu kayak worry too much sama kekurangan dari badan dia. Yang kadang orang sebenarnya nggak ngeliat gitu. Jadi misalnya kayak dia pasti hobinya tuh hobi ngaca, hobi ngebandingin. Padahal misalnya kalau aku ngeliat Lulu perfectly fine gitu. Cuma mungkin Lulu kayak aduh aku kurang tirus, kurang ini, ada aja yang kurang. Dan ini tuh sebenarnya pasti kalian orang sekitar kalian tuh pasti pernah ada yang kayak gini. Dan untuk body dysmorphic disorder sendiri itu sebenarnya kayak tingkatan levelnya tuh ada yang mild, medium, severe itu juga ada. Kalau yang mild mungkin dia kayak ngerasa padahal kita ngeliat dia udah kurus banget, udah kurang kurus, ya gak sih? Atau mungkin yang severe dia malah jadi suka surgery shopping. Menurut tummy tuck, liposuction, hidung di nose job semua diberubah gitu. Tapi dia tetap ngerasa kurang. Jadi dia akan ngelakuin hal-hal itu terus, pasti pernah dong. Pernah baca berita atau yang ini ya. Yang dari cantik banget gitu kadang-kadang sampai yang udah jadi kayak banget gitu. Udah berubah banget. Cantik. Tapi ini tapi dia tetap merasa kurang gitu. Nah ini sebenarnya tuh salah satu penyebabnya itu bisa dari awalnya dari trauma. Yang bisa dimulai dari ya tadi body shaming, bullying segala macam. Nah keadaan ini tuh bisa juga leading to depression. Nah sebenarnya aku juga happy banget di Gen Z yang sekarang ini mental health itu juga udah cukup terdengar. Iya gak sih? Juga sering banget dibicarain orang-orang sekarang udah sounding tentang mental health. Itu mental health is no joke gitu. Itu sebenarnya good point banget. It's real, itu good point banget buat kita speak up tentang itu. Nah cuma yang aku sayangin kan mungkin sekarang nih pasti udah nggak asing sama yang namanya depression, sama yang namanya anxiety. Iya tapi kayak people assuming by themselves gitu sekarang. Anxiety, panic attack, oh my god I got panic attack gitu. Sebenarnya keadaan itu nggak bisa self diagnose tuh enggak. Gitu. Jadi kadang sayangnya di sekarang ini orang tuh suka salah persepsi. Jadi dan gunain kata-kata itu sebagai excuse. Capek dikit. I'm depressed bro. Gitu. Itu kayak langsung dari lagu-lagu Billie Eilish yang kayak langsung gitu. Nah, misalnya dia ngelakuin kesalahan dikit, misalnya kayak gimana gitu, ya kan gue bipolar. It's gini ya, kalau aku juga gemes soalnya kayak I was a victim juga, maksudnya kalau back then ya I was pretty depressed gitu, tapi kayak I didn't make that as an excuse. Aku bener-bener nggak pakai itu as an excuse, kayak yang aku pikirin how do I stand up, gimana cara aku bangun. Kalau misalkan kayak buat orang-orang yang kayak gitu, kayak mental health is not an excuse. Yes, it's not an excuse. Kayak you need to deal with yourself gitu. Dan kalau emang kamu punya mental health, itu you seek profesional gitu, nggak bisa self diagnose, self cure apa lagi. Dan kayak ya sorry gitu, gue kan bipolar, sorry gue kan anxiety, kayak it's not an excuse, kayak show must go on, life must go on with or without you gitu. Bahkan kadang-kadang juga teman-teman aku yang ngomong kayak gitu mungkin mereka sebenarnya nggak enggak loh. tahu bukan yang aku gitu. ke dokter terus kayak dokter bilang aku sakit ini gitu kan. Padahal mungkin ada beberapa teman-teman kita yang memang sakit itu tapi mereka nggak pernah bilang gitu, kayak they keep it for themselves gitu kan. Itu jadi kayak apa ya, edgy culture nggak sih yang kayak aku anxiety nih, aku anxiety for the cool, bipolar, aku panic attack introvert gitu. Nggak percaya deh sama aku ya, punya mental illness tuh nggak keren, jadi stop keren. bikin kayak stop kayak gue gitu. Itu nggak keren sama sekali. Contohnya depression tuh sekelompok kondisi yang mana berhubungan sama perasaan atau mood seseorang. Contohnya banyak banget, ada clinical depression, ada baby blues, ada
bipolar termasuk juga itu sebenarnya salah satu di depresi gitu. Nah, sedangkan depresi sendiri memang gejalanya banyak banget. Yang paling dominan memang perasaan sedih. Tapi catatannya sedih itu tidak sama dengan depresi. Betul. Vice versa. Cause sometimes ada juga yang dari GERD lambung depresi. ada. Terus kayak aduh gue sedih banget abis putus gue depresi. Itu nggak bisa. Dan itu nggak bisa jadi excuse kalian buat self diagnose kalau kalian tuh mental health gitu, punya kondisi kesehatan mental, dan itu nggak bisa banget. Gitu. Jadi kalau emang ya kita boleh tahu mental health tuh apa aja, gejalanya apa aja. Cuma kalau misalnya kalian memang ngerasa ada gejala yang kalian punya, apalagi misalnya kalian yaitu korban body shaming segala macam ya udah langsung ketemu aja sama profesional, sama dokter. Dan kayak let them diagnose. Yes. Soalnya keadaan-keadaan kayak gitu tuh bisa di manage, bisa disembuhkan. Ya bisa. kecuali bipolar sih. Kalau bipolar sih emang ya nggak bisa sembuh ya. Tapi memang bisa dikontrol. Apalagi kan sekarang banyak yang outputnya jadinya bunuh diri kan, nggak bisa kita pungkiri ya, banyak banget kayak artis-artis Korea yang kita lihat perfect banget kan, perfect body, perfect voice, perfect dance moves gitu-gitu, perfect money, fame gitu-gitu kan, padahal tapi mereka tetap yang kayak akhir-akhirnya nggak punya teman, ada yang bunuh diri cowoknya, ada yang ini apa. Salah satu ciri dia udah masuk ke depresi yang berat itu dia punya thought of suicide emang. Gitu. Nah jadi emang kita kerasa pengen bunuh diri itu pasti ada sebabnya. Ada banget. Iya kondisi depresi ini. I've been in that phase. Really. Kayak back then. Tapi Semangat, kayak semangat. enggak sih. Kayak makanya kayak I got a good help gitu from my psychiatrist. Kayak you don't do that gitu. Semua orang ada di fase itu. Terus kayak ya jangan gitu. Makanya kalian tuh maksudnya yang dengerin ini, kalau saran aku please banget kayak just spread the good vibes. Kita nih yang ngeliat orang happy kita nggak tahu apa yang udah pernah dia laluin. Kita nggak pernah tahu dia lagi kenapa. Terus makanya kayak body shaming is not okay sebenarnya. It's not cool. Karena it's a joke for you or maybe kayak ini. Tapi kayak kita beneran nggak tahu dia lagi kenapa. Apa tiba-tiba dia lagi dipecat kerjaannya, tiba-tiba lo gendut banget sih. Tiba-tiba dia depresi terus bunuh diri. Makanya please do good. Beberapa kayak, hari yang lalu ada kan kasus bunuh diri anak SMP. Iya bener. Cibubur. Iya. Anak SMP loh. Maksudnya ya ampun. It hurts SMP. Hurts. Dia masih anak muda SMP udah gitu. kepikiran. Kayaknya Udah dulu gue kepikiran. ke SMP mikirinnya kayaknya jalan-jalan les. Iya gak sih ya? Makanya kan Niki, Dokter Wulan, kalau misalkan kayak if you cannot spread the good vibes, kalau nggak bisa ngomong kata-kata yang baik, mending diem. Yes. Iya. Bener. Diam betul. Bener. If you don't have anything nice to say, don't say nothing. Don't say anything. Don't say nothing. Bener. Cause it's serious gitu. It's a serious problem. Kayak mulutmu harimaumu tuh beneran. Benar. Parah ya, berarti body shaming ini udah setengah perempuan Indonesia dan memang ternyata efeknya lumayan ini juga, lumayan gede juga, tapi selalu ada solusi. Iya. Jadi jadinya. fakta, masalah, solusi. Bener. Yang tadi kan kita udah ngobrol banyak ya. Kalau terjebak di situasi tersebut, cari deh. Speak up karena pasti ada kok. Pasti ada yang mau bantu. Sekarang udah banyak ya kayak Niki, support group. Iya. Kan udah banyak ya. Mungkin kan kalau di luar negeri support group udah dari dulu. Iya. Oke, kita udah dengar ya tadi cerita-cerita dari perempuan-perempuan hebat Indonesia ini pentolan-pentolannya ya yang datang ke kantornya Zep. Ada Niki, Kak Niki, ada Dokter Wulan juga. Kita udah dengar cerita-cerita sharing-sharingnya tentang body shaming. Berarti yang aku mau sih yang kita mau juga untuk perempuan-perempuan, untuk teman-teman yang dengerin podcast ini, yang nonton di rumah juga mungkin bisa dapat insight, bisa dapat support dari obrolan kita, karena you're not alone kalau kalian pernah di body shaming atau kalian pernah dibully atau segala macamnya itu, karena selalu ada solusinya ya, selalu ada. Berarti kalian harus menemukan support system, either di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di lingkungan, di keluarga, di sosmed juga. Kalau misalnya ada yang aneh-aneh dikit, unfollow aja, blok aja, hide, bisa di hide sekarang di Facebook segala macem. Jadinya kita udah bisa milih-milih apa yang bagus buat diri kita sendiri, supaya yang nggak seharusnya terjadi
jangan terjadi gitu. Dan kita bisa saling support ya. Bener. Women support women. Iya Kita dong. harus Who run the world? girls supaya kita bisa makin percaya diri, supaya kita masih bisa discover your confidence ya. Namanya harus ada ya, harus tetap ya. Jadinya terima kasih untuk teman-teman yang mau dengerin, untuk teman-teman yang udah dapat insight-insight, tetap semangat. Iya. Kita bertemu di podcast Zap Podcast selanjutnya. Satu lagi. Bye. Oh ya, Have a good life, have a happy Zap life. mantap, happy Zap Life. Bye semuanya.